Umat Islam Indonesia itu punya ulama yang sejarah ulama yang luar biasa. Pernah ada masanya Imam Masjidil Haram itu orang Minang, Sayyidul Ulama se-Hijaz itu orang Banten, yang ngajar Sahih Bukhari di Madinah di Masjid Nabawi kalau saya nggak salah ingat orang Pacitan. Ya. Ada masanya. Imam Masjidil Haramnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sayyidul Ulama se-Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani, sama Syekh Mahfuz Muhammad At-Tirmasi. Dari Syekh Mahfuz Muhammad inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat sanad hadis riwayat, dapat sanad kitab Sahih Bukhari. Kita punya ulama besar-besar dalam sejarah, ngeri-ngeri. Jadi Imam Masjidil Haram memang orang asal-asalan. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu datang ke Arab pada umur kalau nggak salah umur 7 tahun ya, umur 7 tahun 10 ya saya lupa. Dalam keadaan belum bisa bahasa Arab. Sampai jadi Imam Masjidil Haram. Ngeri kan? Sekarang kita sibuk sama siapa? Abu Janda. Ya Allah, Abu Janda itu siapa? Lihat nggak betapa rendahnya kita sekarang. Tapi rendah dalam arti bukan berarti pesimis ya. Dalam arti kita pernah segitu kok. Artinya kita bisa balik ke sana lagi, bisa. Tinggal sekarang pertanyaan tuh mau sekuat apa berjuangnya, itu aja. Kalau mau yang lucu-lucu lagi, balik lagi ke Abu Janda lagi. Levelnya segitu aja. Lucu-lucuan aja. Ya. Diragukan otoritas hadis lah, hadis baru tulis 200 tahun, alah. Itu udah dibantah semua sama Syekh Al-Azami, udah kelar disertasi beliau. Gak tahu Syekh Al-Azami, cari dulu. MM Al-Azami, itu ulama hebat. Beliau membantah semua tuduhan orientalis tentang hadis. Padahal dia sekolah di barat, di kampusnya para orientalis, disertasinya membantah orientalis. Dahsyat, ya. Tetap lurus walaupun di sekolah yang nggak beres. Ya. Kalau kita kenal sama kalau kita sibukkan diri kita dengan masalah-masalah besar, kita nggak punya waktu buat masalah-masalah yang ece-ece. Yang begitu-begitu mah apa sih gitu. Ya. Tapi kita bukan berarti kita jadi eksklusif juga ya. Aktivis dakwah nggak boleh eksklusif. Kita kan dakwah kepada umat, kita harus tahu umat kita mengalami apa. Ya, karena ada juga yang kayak begitu. Ada aktivis dakwah, pinter, luar biasa, tapi ketika disodorin masalah umat, lalu dia bilang apa? Ini mah kita aja yang pada bodoh-bodoh, makanya mau percaya sama orang kayak begini. Ya bodoh-bodoh, dipecahin masalahnya dong, dibikin pinter dong mereka. Jangan begitu, gitu ya. Jangan dai itu hidup di Menara Gading, nggak boleh, gitu ya. Kita emang harus membumi. Ya, lihatlah betapa besarnya masalah pemikiran ini sekarang nih. Ya, betapa berat. Ya. Sekarang ini banyak orang percaya. Ya, kalau antum rajin sholat disebutnya alim, soleh. Kalau nggak pernah sholat dikira wali. Ya kan nggak beres sudah. Kenapa dia nggak pernah sholat? Makomnya udah tinggi, ya Allah makomnya nyungset, makanya nggak pernah sholat. Ya. Dia udah sampai makrifat. Kalau makrifat tuh nggak bisa ninggalin sholat. Ya, salah, makom tinggi itu nggak bisa ninggalin sholat. Ya, orang taunya ceritanya yang gaib-gaib aja sih. Ini orang punya ilmu gaib, dia wali segala macam. Ya, kenapa? Karena nggak tahu cerita-cerita para ulama yang benar. Kalau tahu cerita akhir hayatnya Buya Hamka. Buya Hamka tuh punya penyakit diabetes. Selebihnya ada komplikasi-komplikasi yang lain. Beberapa hari terakhirnya beliau dirawat di rumah sakit dalam keadaan sangat sakit, sangat kesakitan. Oleh karena itu dikasih obat penghilang rasa sakit dalam dosis tinggi. Obat penghilang rasa sakit dosis tinggi ya sama aja obat tidur, sama aja narkotik kan. Ya, dibius istilahnya. Karena dibius ya beliau pingsan. Orang pingsan nggak perlu sholat kan. Ya, nggak ada kewajiban sholat bagi orang pingsan. Jangan ada orang pingsan ditampar-tamparin berbangun gitu. Oh, sholat subuh. Nggak ada, nggak gitu. Ya. Orang pingsan nggak punya kewajiban sholat. Tapi menurut para perawat di ICU ketika merawat Buya Hamka,
dalam keadaan pingsan sekalipun, setiap waktu sholat beliau terbangun, minta dibantu wudhu, sholat dengan isyarat, pingsan lagi. Apa enggak yang itu yang lebih cocok jadi wali? Selera kita rusak karena kita tahu yang ece-ece. Kalau tahu yang kayak begitu, nggak minat. Tapi yang lucu-lucuan gini apa sih? Ya, nggak minat gitu. Kalau tahu ulama-ulama besar, kita nggak minat sama yang ulama-ulama su ini, nggak menarik lah. Ya, ulama-ulama jahat. Ya. Saya nggak takut ngomong politik. Ini bukan masalah politiknya lagi, karena udah selesai. Saya cerita di komplek DPR aja, saya cerita hal yang sama. Waktu itu baru selesai pilkada Jakarta. Saya bilang pilkada Jakarta udah selesai, penghitungan udah selesai, yang menang kalah udah jelas. Tapi concern buat saya adalah masalah pemikiran. Coba kita bayangkan, ada orang ngajar di perguruan tinggi Islam, ya, pinter, pasti pinter, saya yakin lah, ya, husnuzon aja lah, pasti pinter, punya ilmu, datang ke Jakarta untuk mengatakan apa? Ibu-ibu, Ahok itu dalam Al-Quran terambil dari kata Ahoka. Itu nggak perlu ilmu tafsir, itu perlunya ilmu tahsin. Hak sama kho nggak akan ketemu. Ahok dengan ahoka nggak akan ketemu, dicari sama ke kamus manapun. Kita bikin seminar internasional bahasa Arab nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Ya Allah, udah rusak keilmuan di Indonesia nih, udah rusak. Tapi umat kita banyak yang percaya loh. Ya, kita jangan cuma bisa ketawa aja ya. Oh, ngetawa bodoh banget ya kayak begitu ya. Tapi banyak loh yang kayak gitu, yang percaya loh. Dan ini PR kita bersama. Tandanya nggak pada bisa bedain hak sama kho, nggak ngerti konsep akar kata dalam bahasa Arab. Ya, nggak perlu jadi sastrawan bahasa Arab banget lah, nggak perlu jadi ahli tafsir Quran kayak gitu-gitu mas. Saya mana ngerti ilmu tafsir Quran, ya, segitulah ilmunya cuman gitu ya. Tapi dengan mendengar ahok aja nggak kena. Ya. Tapi ya inilah umat kita, like it or not, ya terimalah kenyataan. Sekarang kita mau ngapain? Ya, sekarang kita mau ngapain? Itulah Ghazul Fikri. Terakhir, yang ingin saya bahas setelah kita membahas masalah Ghazul Fikri. Kita belajar pertama-tama dari iblis. Ya, iblis ini sebelum dia merusak pikiran kita, pikiran dia dulu yang sudah rusak. Kita harus belajar dari iblis. Kalau di surat Al-Hijr ayat 39, iblis itu berkata, qala Rabbi. Allah itu disebutnya Rabbi. Rabb itu mengandung semua makna kasih sayang. Artinya Allah yang menciptakan saya, Allah yang ngasih rezeki pada saya, yang memenuhi kebutuhan saya, yang bikin saya pinter, yang bikin saya keren, saya ganteng segala macam itu Allah. Ya. Iblis tahu. Anehnya iblis tidak taat. Dari situ kita belajar bahwa tahu bukan berarti taat. Tahu bukan berarti taat. Nggak cukup antum tahu. Kita tahu ilmu agama, belum tentu kita bisa mempraktekannya. Termasuk yang lagi ngomong sekarang. Ya, ini harus dipahami. Jangan sampai ntar antum semua jadi mudah-mudahan ada di antara antum jadi ulama besar, jadi dai, jadi terkenal. Lalu antum kira akan selamat selamanya dari fitnah? Enggak, belum tentu. Banyak kok para orang-orang berilmu yang tidak selamat dari fitnah. Fitnah apa? Fitnah uang. Tiba-tiba nggak mau diundang kalau nggak bayar tarif sekian. Banyak yang kayak begitu. Ya, tadi ngobrol sama Gatse ya, sebelum maghrib tadi kita cerita bagaimana banyak aktivis dakwah terjerumus dalam fitnah. Fitnah apa? Fitnah lawan jenis. Jangan main-main. Ya. Orang sudah ngerti jalan dakwah, udah hafal Quran. Kalau tergoda pada zina, ya tergoda aja. Bisa. Tahu bukan berarti taat. Makanya perintah pada kita adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Anda sudah beriman, diakui sama Allah. Ini ayat ini buat orang beriman. Tapi bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu 2 kali peringatan. Dan jangan mati kecuali kalau muslim. Sadar nggak sih betapa ngerinya itu ayat yang satu itu? Ya, jangan mati dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena belum tentu kita mati dalam keadaan muslim, belum tentu. Ya, boro-boro mati dalam keadaan mukmin ya.
Iman itu masalah hati yang lebih mendalam lagi. Dalam keadaan muslim saja. Muslim itu kan patokannya semuanya hal yang dikerjakan secara fisik kan? Syahadat, sholat, saum, zakat, berhaji. Kita kerjain semuanya, kita masih muslim. Tapi untuk level perbuatan saja belum tentu kita mati dalam keadaan itu, belum tentu. Padahal Anda di awal sudah ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Iblis pun begitu. Dia tahu. Iblis tahu dia berhadapan dengan siapa. Tahu berhadapan dengan Allah. Tapi kata iblis, bima aghwaytani, karena engkau memastikan aku tersesat, la uzanna lahum fil ard wala ughwayna lahum ajmain. Akan aku jadikan nampak indah perbuatan maksiat di muka bumi, dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Di awal surat Al-A'raf, dialog lainnya dengan iblis, Allah dengan iblis. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku memerintahkanmu? Coba saya tanya dari segi kalimatnya, iblis itu harus nurut karena perintahnya adalah sujud, atau karena yang merintahnya adalah Allah? Iblis itu harus nurut karena perintahnya penting, atau karena yang nyuruhnya penting? Berdasarkan ayat tadi, apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku memerintahkan kamu? Coba rasakan nuansanya. Itu sama aja kayak kopral disuruh nyapu kamu nggak mau, jenderal ini, ya gitu. Nyapu tuh masalah sekunder, yang penting adalah siapa yang nyuruh. Tapi iblis nggak paham juga tuh, malah dia bilang saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kan nggak relevan. Ngapain dia ngingetin Allah? Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, ya Allah juga tahu. Kau ciptakan dia dari tanah, ngapain ngingetin Allah? Ngapain? Nggak relevan. Allah ngasih retorika, nggak perlu dijawab, cukup kerjain aja udah. Tobat. Nabi Adam alaihissalam juga salah kan? Dia begitu tobat selesai masalah kan? Ada nggak dialog panjang Allah dengan Adam, Nabi Adam alaihissalam? Nggak ada. Kenapa? Karena masalahnya selesai dengan cepat. Tapi iblis tuh panjang dialognya karena masalahnya panjang, gara-gara dia sendiri. Nah, kita belajar dari iblis. Pahamilah bahwa kita bisa terjerumus kayak dia, bisa mengalami kontradiksi pikiran kayak begitu, bisa kita tuh ngaco kayak gitu, bisa. Kita bisa dalam keadaan kita berilmu, kita pinter, IQ-nya tinggi, gelarnya panjang, tapi tiba-tiba nggak bisa menghadapi masalah yang kebetulan menyentuh kecenderungan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa kita ini diilhamkan pada dosa dan ketakwaan. Jangan ada yang bilang saya nggak tertarik sama maksiat, lebay. Nggak ada. Pasti tertarik sama maksiat. Cuma maksiatnya beda-beda. Ada yang maksiatnya pada kekuasaan, maksiatnya pada harta, pada lawan jenis. Ada macam-macam. Buat kita maksiat yang kayak gitu gampang kita ngelawannya, buat orang lain susah banget. Sebaliknya juga begitu. Ada maksiat yang buat kita susah banget, buat dia gampang. Ya, ibadah juga begitu. Ada yang ibadah yang buat kita susah, buat orang lain gampang. Ada teman saya ibadahnya biasa-biasa aja, sholat jarang di masjid, tiba-tiba ketemu di kondangan nggak makan. Lu kenapa nggak makan di kondangan di hari Ahad gitu? Kenapa nggak makan? Ayamul bid kagak, Senin Kemis kagak. Oh gua saum Daud. Saum Daud. Ya, sholat biasa-biasa aja, saumnya saum Daud. Berapa orang sih yang ngerjain saum Daud coba? Ya, jujur aja. Ya, berapa orang yang sanggup? Gak banyak. Tapi ternyata buat dia mudah. Sementara ada hal-hal lain yang buat dia susah, tapi buat kita ringan. Ya, kita berlomba-lomba. Ya. Kita harus belajar bahwa dari iblis. Ya. Lihat sendiri bagaimana pikiran itu bisa kacau, bisa berantakan. Ya. Makanya kalau menurut Aisyah radhiyallahu anhu, salah satu doa yang paling sering Rasulullah SAW baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kepada agamamu. Karena nggak gampang, tetap tuh nggak gampang. Manusia itu insan, asal katanya nisyan, pelupa. Ya, udah gitu hatinya terbolak-balik, udah gitu imannya naik turun. Nah bayangin tuh, 3 lapis cobaan. Cobaan pertama mungkin kita nggak tahu. Kedua, kalaupun tahu bisa jadi lupa. Kalau lupa bisa jadi hatinya lagi terbolak-balik.
hatinya lagi cenderung pada maksiat. Kan macam-macam orang. Ya, hari ini lagi soleh banget, besok berat banget ibadah. Ya, kemarin maksiat banget, sekarang bisa nangis karena tobat. Bisa. Hatinya lagi bagus, tapi imannya lagi turun, gitu kan? Semangatnya lagi turun. Ya, hatinya tetap pada jalan yang benar, tetap dia ibadah, tapi karena semangat lagi turun, ibadahnya seadanya aja. Ya memang cobaan kita kayak begitu. Jangan bilang kalau kita banyak belajar kita akan bisa menghadapi masalah, belum tentu. Ya, iblis itu lebih ngerti daripada kita barangkali. Kan dia berhadapan dengan Allah. Ya. Itulah pentingnya menjaga pemikiran yang sehat. Ya. Inilah Ghazul Fikri. Kita panjang sekali membahas soal itu. Saya ingin bagian akhirnya kita membahas sedikit tentang modus Ghazul Fikri yang paling utama. Modus itu alat yang paling sering dipakai, metode yang paling sering, paling tipikal digunakan dalam menyerang umat muslim, menyerang pemikirannya ya. Kalau jihad kital itu bahasan yang lain. Sekarang kita bahas Ghazul Fikri, orang pemikiran. Yang pertama, media massa. Media massa itu punya kemampuan untuk mendikte masyarakat awam, didikte cara berpikirnya. Ya, yang ringan saja misalnya di Indonesia, tanggal 3 Desember 2016, kira-kira harusnya headline-nya apa? Tentang apa? Ya, 3 Desember 2016 pasti berita. Kalau saya jadi redaktur, kalau kita waras, pasti berita headline-nya adalah 212, ya kan? 212 itu kan peristiwa dahsyat. Ya, harian-hariannya Israel aja bahas masalah 212 kok. Masa di Indonesia ada yang enggak, tapi nyatanya ada. Ada sebuah surat kabar di Indonesia yang diperlihatkan bukan banyaknya massa yang datang. Yang diperlihatkan hanya sedikit massa yang datang, kemudian ada panggung, ada foto Pak Presiden kita lagi naik ke atas panggung. Lalu judul di bawahnya adalah makar terbukti ada. Lihat bagaimana kita di framing sebagai pelaku makar. Kalau kita baca artikelnya, nggak bicara soal 212, bicaranya soal orang-orang yang ditangkap tanggal 1 Desember. Kan ada orang yang ditangkap kan, tuduhannya kan makar terbukti ada. Tapi kan tulisannya gede itu, makar terbukti ada, fotonya 212. Orang sudah terasosiasikan pikirannya. Itulah media. Apalagi di Indonesia orang malas baca artikel kan, baca judul, lihat gambar, ngerti. Paham. Ya. Apalagi kalau judulnya clickbait gitu ya. Ya. Tapi kebohongan yang paling dahsyat yang pernah saya alami ya 9/11 lah. 11 September 2001, Menara Kembar New York WTC ditabrak oleh pesawat lalu runtuh kan. Ya, waktu itu kejadian itu saya masih kuliah. Saya kuliah S1 Teknik Sipil. Ketika itu kita lihat banyak orang yang kagum lihatnya, ini terorisme yang dahsyat sekali. Kalau di film Hollywood sih kiamat aja bisa digambarin ya. Apalagi cuma runtuhin gedung, gampang kalau di film mah. Tapi kalau dalam dunia nyata betapa jarang itu terjadi. Terjadi di New York lagi. New York tuh ada apa? Gedung majelis ada kantor PBB, ada patung Liberty. Bayangin keamanannya kayak apa? Emang keamanannya sembarangan? Kok bisa ada pesawat nabrak? Itu kan dahsyat sekali. Tapi begitu ngelihat WTC runtuh, yang kepikiran dari saya adalah ya cukup teknis. Pikiran saya adalah gimana caranya gedung berkonstruksi baja ditabrak pesawat di tengah-tengah, beberapa menit loh ya, nggak langsung, runtuhnya tuh free fall, ke bawah. Di mana make sense-nya? Saya sebagai orang sipil nggak ngerti, nggak masuk akal. Kalau orang awam nggak nangkep itu masuk akal lah. Tapi kalau orang yang kuliah teknik sipil, material, metalurgi harus ngerti. Baja nggak begitu. Itu bukan perilaku baja. Baja tuh nggak runtuh prok kayak kerupuk, nggak. Harusnya baja tuh kalau udah nerima tekanan terlalu besar dia harusnya melintir. Ya, melintir, plek, patah. Nggak akan prek gitu. Yang kayak gitu tuh baja. Beton. Dan anehnya begitu ditabrak nggak langsung runtuh, diem dulu. Bahkan setelah menara pertama ditabrak, menara kedua dulu ditabrak, baru kemudian menara pertama runtuh. Coba lihat lagi videonya. Cuman hebatnya media, setelah itu media langsung kesimpulan, pokoknya teroris.
Maka yang diundang ke media adalah pengamat politik, pengamat teroris, pengamat Timur Tengah. Lalu kita disibukkan dengan berbagai analisis. Sementara alasan sebenarnya runtuhnya itu nggak jelas. Bahkan sekarang ada organisasinya, Architects and Engineers for 9/11 Truth, AE911truth.org. Itu situsnya. Itu isinya adalah para arsitek, para insinyur. Mereka mempertanyakan kenapa runtuhnya Menara Kembar ini nggak masuk akal secara engineering. Akhirnya mereka sampai berkesimpulan satu-satunya kemungkinan gedung kayak begitu bisa runtuh rapi ke bawah, free fall, vertikal. Satunya kemungkinan adalah peledakan berencana, controlled demolition. Nggak mungkin yang lain. Ada beberapa alasan yang lain, banyak. Ya, ada 10 poin dia kasih. Ya, silakan dibuka aja situsnya kalau mau, AE911truth.org. Ya, walaupun pembahasannya agak teknis banget lah di situ. Ya. Tapi media bisa mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa ada teroris, dan terorisnya nggak tahu kenapa orang Islam, ya kan? Setelah itu Amerika ngobrak-abrik Irak, ngobrak-abrik Afghanistan. Irak ngobrak-abrik, apa isu dari media? Isunya apa? Mencari WMD, Weapon of Mass Destruction, senjata pemusnah massal, senjata biologi, kimia, nuklir, whatever. Saddam Hussein ketangkep, digantung. Tapi sampai Saddam Hussein digantung, ketemu nggak weapon of mass destruction-nya? Nggak pernah ketemu, satu biji pun nggak. Ya, yang muncul tuh foto-foto banyak nih, foto dari satelit NSA melihat ini fasilitas misterius di tengah gurun, kayaknya ini adalah pabrik dari senjata biologis. Sampai Saddam Hussein ditangkap, nggak ada penjelasan lagi, udah selesai. Pokoknya media selesai menggoreng, selesai. Gorengnya aja terus. Orang Islam pun percaya. Akhirnya Irak diapa-apain, kita nggak ada yang bela, karena kita nggak ngefans sama Saddam Hussein. Emang iya sih, Saddam Hussein juga nggak bagus, ya. Tapi rakyatnya kan kasihan. Diobrak-abrik Irak, diganti pemerintah boneka, jadi muncul mainan baru. Apa? ISIS. Orang Amerika sendiri udah ngetawain ISIS. Ada sebuah video lucu tuh, video, ya, pakai topeng, tangannya digulung sampai siku, bawa M16, teriak gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diketawain sama orang Amerika. Diketawain dalam sebuah forum tuh, diketawain. Kalau mau bohong, kalau mau ngefitnah orang Islam, nih yang ngebela bukan orang Islam, dan dia nggak simpati juga sama Islam. Dia bilang kalau mau ngefitnah orang Islam, mbok ya tato nevisilnya dihapus dulu katanya. Gede, udah gitu banyak lagi orang, udah banyak semuanya pakai tato nevisil. Ini permainan aja. ISIS datang ke Prancis bikin bom bunuh diri. Pelaku bom bunuh diri pecah berantakan, tulang aja hancur. Tanya ke ibu-ibu betapa susahnya ngancurin tulang. Ya, motong kalau ada tulang susahnya kayak apa tuh. Tapi ini pecah berantakan, jenazahnya pecah. Yang nggak hancur apanya? Paspornya. Ini kan lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Terus kita percaya lagi. Ya, itu semua permainan media. Ya. Ada salah satu penjelasan tentang propaganda. Kenapa propaganda itu efektif di media? Alasannya adalah karena kita nggak mungkin menguasai segala hal. Misalnya kita ahli dalam masalah apa, ekonomi misalnya gitu ya. Kita ngertinya ekonomi. Oleh karena itu begitu ada berita tentang astronomi di media massa, kita cenderung percaya aja. Seorang ahli mengatakan begini, kita percaya aja bahwa itu ahli, padahal nggak tahu. Ya, nggak semua orang yang dibilang ahli itu ahli. Nah, ini masalah di Barat. Ini sedikit belok ya. Saya cerita tentang masalah tradisi keilmuan di Barat. Di Barat itu nggak semua yang disebut ahli dalam bidang tertentu belum tentu dia praktekkan. Tadi sudah saya kasih contoh Karl Marx. Karl Marx itu bikin cerita tentang ekonomi, dia sendiri nggak praktekkan. Ya. Ada Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau itu bikin ahli filsafat. Dia bikin buku tentang filsafat pendidikan. Dia bahas tentang pendidikan anak. Padahal dia punya anak 5-limanya dia buang. Kok bisa ada orang buang anak, bikin buku tentang pendidikan anak? Itu problem di Barat. Di Indonesia pernah terjadi, ada orang pakar parenting, ngisi seminar parenting di mana-mana, begitu bikin buku menjelaskan kepada remaja. Jadi buku itu bukan buat orang tua, buku itu buat remaja. Menjelaskan pada remaja cara pacaran. Dikatakan, kalau pacar kamu ingin mengajak berhubungan, kalau kamu sudah siap, lakukan saja. Gimana pakar parenting bisa kayak begitu? Salahnya di mana? Salahnya adalah karena dia baru-baru punya anak, nikah aja belum.
Makanya dia ungkapan awalnya dia punya statement yang kayak nggak bertanggung jawab gitu pada anak-anak. Ya karena dia nggak punya anak, lempeng aja dia bilang anak silakan berhubungan kalau mau. Ya lu nggak punya anak, kalau udah punya anak nggak bakal dia ngomong kayak begitu. Ya, apalagi anaknya perempuan kagak bakal dia ngomong kayak gitu seenaknya aja. Tapi ya itulah Barat. Jadi makanya jangan heran kalau Barat punya teori belum tentu tuh dipraktekin. Belum tentu yang ngomong kayak gitu pernah ngerjain, belum tentu. Itu pertama media massa. Yang kedua lembaga pendidikan. Ya, Anda udah lihat sendiri perguruan tinggi Islam banyak yang justru nyerang Islam. Ya, banyak secara sistematis. Ya, sistematis bukan berarti berhasil semua. Artinya mahasiswa yang kuliah di sana belum tentu semua terdoktrinasi, tapi secara sistematis dalam kurikulum tuh ada serangan-serangan pada orang Islam. Ya, kemarin yang tadi saya cerita tentang kartun komik strip yang bilang nolong kayak nanya agamanya apa, itu kan santri. Ya, santri kemana aja? Ya kalau diajarin dengan cara yang salah, dengan logika yang salah, ya salah lah siswanya. Saya pernah nerima curhat dari seorang mahasiswi, dia nanya, Ustaz, saya disuruh bikin makalah sama dosen perguruan tinggi Islam. Terus kenapa masalahnya apa? Masalahnya begini. Makalahnya, temanya mengkritik Al-Quran. Dosa nggak Ustaz? Nggak dosa, murtad. Ini jawaban serius ya. Mengkritik Quran itu murtad ya, bukan dosa loh. Antum nggak bisa tobat dari situ. Tobatnya dengan baca syahadat ulang, karena itu rukun iman. Ya, harus beriman pada kitabullah. Berani bilang Quran salah, ya udah syahadat aja. Syahadat ulang lagi aja. Gitu. Tapi kan ngeri kalau dosen udah kayak begitu. Ada mahasiswa di Jakarta, dia cerita ada mata kuliah metodologi studi Islam, Ustaz. Hari pertama dosennya masuk, dia bilang Quran ini cuma kertas, boleh didudukin. Ya kan repot kalau udah kayak begitu. Ada dosen filsafat ngajarinnya apa? Kita kalau belajar filsafat kita harus kritis pada siapa saja, termasuk pada Nabi. Gitu kan? Gimana cara ngejawabnya Ustaz? Ada yang nanya gitu mahasiswa. Pertama, jangan dijawab. Kenapa? Kalau dijawab ente nggak lulus. Nggak ada ceritanya mahasiswa menang lawan dosen, nggak ada. Tapi kalau untuk menenteramkan hati ente, saya jelasin salahnya di mana. Mengkritik Nabi itu salah. Ya, tidak percaya pada Nabi itu salah. Kenapa? Karena kita lebih kenal Nabi kita daripada dosen kita. Percayalah. Nama Rasulullah itu lebih sering kita sebut daripada nama kita sendiri. Ya kan? Kapan kita nyebut nama kita? Kalau ditanya, nama lu siapa? Ya baru nyebut. Kalau enggak mau ngapain nyebut nama? Tapi Rasulullah tiap sholat kita sebut namanya. Ya kan? Tasyahud awal, tasyahud akhir pasti kita sebut. Tasyahud awal juga. Ya. Kan ada syahadatain di situ kan? Baru nama. Ya. Tidak ada manusia lain di dunia ini dari dulu sampai sekarang yang diperhatikan rambutnya seperti apa, perangainya seperti apa, kulitnya seperti apa, bahunya seperti selebar apa, jalan kakinya seperti apa, bahkan buang airnya kayak apapun para sahabatnya tahu. Ada yang tahu nggak cara buang airnya Karl Marx? Sekagum-kagumnya orang sama Karl Marx, nggak ada yang nanya gimana sih cara dia kencing, bodoh amat. Tapi Rasulullah sampai ditanya ke istrinya, gimana sih cara Rasulullah mandi? Sampai ditanya kayak begitu, coba. Kepo banget, nggak gitu kan? Kenapa kita nanya begitu? Saking cintanya umat muslim pada Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling kita kenal. Iya nggak? Jadi kalau mau membuktikan kata-kata dosen itu salah, ya anggap aja kita berimajinasi, kita ngebantah dia lah gitu ya. Kita bisa bilang, Pak, saya lebih kenal Rasulullah daripada Bapak. Saya nggak tahu Bapak sebelum datang ke sini jangan-jangan lagi habis selingkuh. Saya nggak tahu Bapak tadi ngumpul cuci tangan apa enggak. Saya nggak tahu Bapak ngerti nggak cara istinja yang benar. Saya nggak tahu. Tapi Rasulullah saya tahu. Saya tahu dia gimana-gimananya tahu. Diceritain para sahabatnya. Diceritakan, diriwayatkan. Sahabat yang di Baghdad sama yang di Damaskus ceritanya sama. Ngeri kan? Ceritanya sama. Dibahas lagi. Rasulullah buang air kecil kayak begini. Kalau beliau buang air kecil sambil berdiri, maka dia bersihkan alas kakinya, ya, karena takut terpercik kan. Ya. Sampai minumnya berdiri apa enggak aja ada yang bahas, coba bayangin. Nggak ada tokoh lain yang dibahas kayak begitu, nggak ada. Ya. Antum kalau nanti jadi orang besar dibikinin biografinya, jangan harap ada cerita sedetil itu. Nggak ada. Bodoh amat deh pokoknya.
Ya, paling cuma diceritain karyanya apa, lulus kuliah di mana, itu aja dibahas. Nggak dibahas masuk ke rumah pakai kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, nggak ada yang bahas. Ya, bodoh amat. Kita lebih kenal Rasulullah daripada kenal dosen kita, karena itu nggak realistis. Ada dosen menyuruh kita untuk tidak percaya pada Rasulullah, percaya sama dia, itu nggak realistis. Ya, lebih baik Pak dosen lah memperkenalkan diri pada kita, gitu. Masya Allah, hujan, rahmat. Ya. Media massa udah, lembaga pendidikan sudah, dan yang terakhir adalah entertainment, lembaga entertainment. Ya. Kalau di Indonesia terutama dua yang saya jelaskan. Yang pertama sinetron Islami. Kenapa? Karena orang tahunya itu Islami padahal bukan. Ya. Dulu ada sinetron tukang bubur naik haji, Midin naik haji 2 kali, tiap hari sholat 5 waktu di masjid, ya kan? Sholat 5 waktunya nggak pakai baju yang dia pakai di rumah kan? Di rumah dia pakai kaos oblong, begitu di masjid udah pakai baju beskap, rapi, pakai peci, adabnya luar biasa pada masjid, pada ibadah. Tiap hari sholat 5 waktu di masjid, tapi tiap hari juga riya, ghibah, hasad, fitnah, dengki semua dikerjain. Itu ngerusak cara berpikir masyarakat. Tiba-tiba ada yang nanya ke saya, Ustaz, lebih penting mana ibadah apa akhlak? Loh, saya bilang, Bu, kenyataannya di lapangan, Ibu kenal nggak ada orang yang sholat 5 waktu selalu di masjid, selalu, bukan pencitraan. Kalau cuma pada masa pilkada, masa pilpres itu pencitraan. Tapi kalau seterusnya dikerjain, itu berarti bukan pencitraan. Sholat 5 waktu di masjid, tapi kelakuannya kayak Haji Muhyiddin, ada nggak? Nggak ada. Yang kayak gitu tuh yang nggak pernah sholat. Tiba-tiba sekarang orang berpikir dengan cara yang kontradiktif semua. Nggak apa-apa mulutnya kasar, yang penting hatinya baik. Nggak ada. Dia suka maki-maki, yang penting nggak korupsi. Dia suka marah karena jujur. Nggak ada. Coba sekarang saya tanya lah, antum nggak usah jadi ahli psikologi lah, nggak usah jadi ahli psikologi. Berdasarkan pengalaman hidup aja. Udah pada hidup 20 tahunan kan? Saya tanya menurut pengalaman antum, orang yang suka marah-marah itu tandanya jujur atau menyembunyikan sesuatu? Nah, nggak usah jadi ahli kan? Pengalaman deh. Kalau kita punya rahasia juga kita marah-marah terus jadinya. Ditanya sedikit, ada apa? Tapi gara-gara pilkada kemarin tiba-tiba ada aja logika nggak beres kayak begitu. Ini kata-katanya kasar tapi jujur, nggak ada. Ini ahlaknya rusak tapi nggak korupsi, nggak ada. Dia kafir yang penting nggak zalim, nggak ada. Inna syirka la zulmun azim, kemusyrikan itu kezaliman terbesar. Jangan berharap orang kafir tidak zalim, salah. Islam rahmatan lil alamin bukan berarti kita serahkan kepemimpinan pada orang kafir, keliru. Karena kita rahmatan lil alamin, kitalah yang mampu memberikan rahmat pada alam semesta. Itu kata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Yang bisa memberi rahmat pada alam semesta, menyampaikan rahmat Allah pada alam semesta adalah kita. Kitalah yang harus jadi pemimpin. Tapi karena kita lemah, karena kita nggak pantas memimpin, maka kepemimpinan diambil dari kita. Yang ngambil ini orang zolim. Ya. Maka akhirnya dunia kita penuh dengan kezoliman. Jadi kalau kita melihat sekarang kenyataan bahwa dunia kita dikuasai orang-orang zolim, antum jangan cuma bisa nyalahin mereka. Oh dia sih zolim, enggak. Masalahnya orang zolim berkuasa karena kitanya lemah, karena kitanya nggak layak memimpin. Salahkanlah diri sendiri. Itu kata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Orang Islam harus merasa bersalah karena kita nggak pantas memimpin, maka kepemimpinan diambil dari kita. Dan yang ngambil adalah orang zolim. Maka dunia ini penuh dengan kezoliman. Salah siapa? Salah kita. Salah dia sih, ya, ngapain nyalahin dia? Dia emang orang zalim. Gitu ya. Jadi jauh ngomonginnya. Tadi ngomongin sinetron. Balik ke situ lagi ya, ke hiburan. Talk show itu bahaya. Ya, pernah lihat sebuah acara talk show kan biasanya sofa begini ya. Ini terakhir aja. Ada artis perempuan, roknya pendek, duduknya miring-miring, susah payah gitu kan. Ditanya sama hostnya, umur sudah mapan, karir sudah di puncak, penghasilan sudah banyak, kenapa belum menikah? Jawabannya apa? Ya kita manusia hanya ikhtiar.
sisanya kita tawakal. Rok lu segini lu ngomong tawakal. Masalahnya logika penonton rusak, yang awam ya, orang awam tuh nggak bisa ngebantah itu. Oh, berarti artis yang ini diam-diam solehah juga, solehah, nggak bisa, nggak memenuhi kriteria solehah itu. Ada di wawancara, ada perempuan jadi DJ itu kan tahu kan di night club kan, klub malam, ditanya gonta-ganti pacar, baru putus dari pacarnya, ditanya kenapa putus lagi sama pacar, kapan mau meneruskan jadi nikah gitu, karena umurnya sudah cukup. Apa jawabannya? Ini perempuan, jawabannya apa? Ya, saya belum menemukan imam saya. Nyari di mana? Nyari di night club. Kerja sebagai DJ nggak akan ketemu imam lah, ketemu makmum, ketemu masbuk. Ya kan repot. Orang awam rusak loh pikirannya gara-gara kayak begitu. Mereka pikir bisa hidup normal dengan cara kayak gitu, nggak bisa. Nonton film Hollywood, tokohnya adalah jagoan tapi playboy, ya, pacar di sana sini, tapi dia jagoan, punya hati yang bersih. Kan kacau pikiran orang kan. Berapa banyak sih Pak orang-orang baik di lingkungan kita yang playboy? Nggak ada. Yang nyelamatin bangsa itu playboy nggak ada. Tapi di Hollywood banyak, di film Hollywood banyak, ya. Banyak playboy tiba-tiba jadi menyelamatkan bangsa, menyelamatkan dunia. Luar biasa. Mau kiamat nggak jadi, kenapa? Gara-gara dia. Ya. Top banget dah, gitu. Nggak ada kayak begitu. Ini film tuh hiburan itu entertainment itu menciptakan realita yang sebenarnya nggak ada. Dan akhirnya kita terjebak pada realita itu, seolah-olah kayak itu realita, padahal nggak ada yang kayak begitu. Logika kita rusak jadinya. Ya. Tiba-tiba ada yang nanya lagi, pakai dalil lagi. Ustaz, lebih penting akhlak daripada ibadah, Ustaz. Buktinya, kata Rasulullah, aku tidak diutus kecuali liutammima makarimal akhlak, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammim, itmam, menyempurnakan kan? Makarimal akhlak yang mulia. Tuh kepentingan akhlak, Ustaz. Ya, akhlak bener tuh karena ibadah yang bener. Ibadah bener tuh karena akidah yang bener. Kalau nggak punya akidah yang bener, kita nggak akan kuat ibadah. Kalau ibadah kita nggak bener, akhlak kita nggak akan bagus. Tapi semua dirusak gara-gara film, gara-gara sinetron. Ya, logika kita dirusak. Tokoh protagonis di sinetron kalau laki-laki pasti pakai peci, pakai baju koko, ngajar ngaji. Emang nggak boleh orang soleh jadi manajer, nggak boleh jadi direktur, nggak boleh pakai dasi? Boleh. Nggak tahu kenapa di sinetron kayak gitu mulu. Udah gitu jalannya pelan kayak penganten. Aktivis dakwah kayak gitu semua jadinya. Kita lagi rapat, lagi syuro, nih orang jalannya dari 100 meter udah kelihatan, jalannya pelan, santai. Begitu nyampe, Afwan ini telat, aneh sibuk. Tersibuk apanya? Jalan lu pelan. Dikira orang soleh tuh jalannya pelan, kenapa? Hatinya damai. Enggak, Rasulullah jalannya cepat, nggak nyunah itu, nggak nyunah. Rasulullah jalannya cepat, kalau ngomong berhenti, berhenti. Adabnya begitu. Kita jalannya pelan, begitu nyampe, Afwan aneh sibuk, tonjok aja kayak gitu. Nyusahin, ini perang ini perang. Kalau antum lagi dalam keadaan perang, teman kita punya ulah macam-macam, mendingan ditembak aja kan, daripada lo ngerepotin, dar aja selesai gitu. Lihat musuh menyerang, ketakutan, ini tembak aja nih kayak begitu. Sekarang juga sama, kita mau dakwah, ini orang telat mulu, syuro telat, bikin acara telat mulu, jam karet mulu, tembak aja udah, keluar aja ke LDK gitu. Pecat aja dari LDK. Nyusahin orang kayak gitu. Saya pernah ngisi kajian di sebuah kampus, kajiannya pada asar 3:30. Saya datang sebelum asar dong, saya kan asar di tempat gitu kan, selesai asar isi acara. Sebelum asar saya datang sebelum jam 3. Ditanya, Ustaz cepet banget datangnya. Cepet lu tanya, telat lu tanya. Ini saking sudah parahnya kita, sehingga orang datang cepet ditanya. Coba bayangin, datang cepet tuh logis, emang harusnya begitu. Dia datang terlambat dianggap biasa, datang cepet ditanya, ngapain nanya? Lah gua ngisi 3:30, asar jam 3, logis dong gua datang 3 kurang 10. Ini malah ditanya. Kan aneh kan?
Kondisi kita yang bikin kita rusak tuh kondisi kita, bukan musuh kita. Musuh kita mah segitu-gitu aja, padahal jiwa mereka rusak, mereka lemah, mereka pengecut. Orang Israel tuh begitu Hamas bisa bikin roket nyampe ke Tel Aviv, tentara mereka pakai popok. Pernah dengar nggak ceritanya? Saking mereka takut ke toiletnya, mereka nggak berani ke toilet, jadi mereka pakai popok dewasa tuh kan ada tuh, ya mereka pakai. Jadi kalau kencing di situ, kalau buang air besar di situ juga, saking takutnya. Orang Israel tuh penakut. Ya, sekarang tinggal pertanyaannya, kita sanggup nggak ngelawan mereka? Kalau yang di Gaza sudah terlatih. Ya, cuman Gaza itu kan terpenjara, cuma sedikit orangnya. Bayangin kalau seluruh umat Muslim mentalnya kayak orang saya saudara-saudara kita di Gaza. Wah, kita udah ngeri sekarang. Ya. Yang di sinetron tadi protagonis laki-laki, protagonis perempuan ngapain? Nangis mulu. 200 episode 300 kali nangis. 200 episode 300 kali dizolimi. Yang menzolimi orangnya itu lagi, triknya itu lagi. Ini solihah apa naif? Ada bedanya. Nggak bisa kita dikerjain orang sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali kayak begitu juga. Ya, itu bodoh namanya, bukan solihah. Orang barat saja punya prinsip. Shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. Kalau Anda ngebohongin saya sekali, Anda yang salah. Kalau saya sampai kebohongan 2 kali, berarti saya yang salah. Kita orang Islam bikin sinetron kayak begitu. Ya. Dizolimi terus sama orang itu lagi, difitnah lagi, dicela lagi, nggak bisa ditendang aja sekali gitu ya. Nggak bisa disengkat sekali gitu, orangnya gampang. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Cobalah pahami betapa umat kita ini tidak lemah sebenarnya. Tapi kita diajarkan untuk lemah, diyakinkan bahwa kita ini lemah, diyakinkan bahwa masalah selesai tanpa melawan, padahal nggak selesai. Diyakinkan bahwa karena kita sudah beriman beramal soleh, kita pasti menang, padahal nggak menang-menang. Kita diajari caranya untuk menghibur diri sendiri, atas kelemahan kita sendiri. Ini nggak boleh kayak begitu. Ya, setelah kita yakin bahwa kita diserang, berhenti menghibur diri, akui bahwa kita sekarang dalam keadaan terpuruk, belum kalah dalam beberapa pertempuran, belum dalam peperangan. Ya. Peperangan belum selesai, artinya kita masih bisa bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya pada kita sendiri, kita mau ngapain? Dan terakhir, sebelum apapun formula yang mau kita bikin buat umat ini, masalah utamanya bukan dana, bukan finansial, bukan infrastruktur, bukan fasilitas, bukan kurangnya ilmu. Yang masalah itu adalah jiwa yang lemah. Jiwa yang takut, yang malas, yang ngerasa gak mampu, ngerasa salah, ngerasa ya. Itulah yang harus kita perbaiki dari awal, bukan yang lain. Yang lain nyusul, yang lain masalah sekunder. Uang itu insya Allah bisa dicari, ilmu bisa dipelajari, teknologi bisa dibuat, tapi jiwa ini gak bisa. Jiwa ini harus kita ubah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu pada Pak Moderator. Afwan agak lewat.